Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lipid. Sudah pada tahu kan apa itu lipid? Yap, lipid adalah salah satu makromolekul yang banyak terdapat dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari, sama seperti karbohidrat dan protein. Namun biasanya orang lebih mengenal lipid sebagai lemak. Padahal lemak adalah salah satu dari golongan lipid, dan masih banyak jenis lipid lainnya. Sekarang kita coba lihat definisi dari lipid. Golongan lipid agak sulit dikenali dari strukturnya, karena tidak ada kekhasan seperti halnya pada karbohidrat. Sehingga lipid didefinisikan dari sifat senyawanya, di mana secara umum lipid biasanya adalah senyawa organik non-polar, sehingga tidak larut atau memiliki kelarutan rendah dalam air. Dan jika kita ingin mengekstrak lipid, kita dapat menggunakan pelarut organik non-polar pula, seperti N-heksana, eter, dan sebagainya. Lipid secara umum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu lipid tersabunkan dan tidak tersabunkan. Apa sih maksudnya? Masih ingat bagaimana struktur sabun? Pada umumnya, sabun memiliki gugus ester. Sehingga lipid tersabunkan di sini artinya senyawa lipid yang memiliki tautan ester dan pasti dapat dihidrolisis. Contohnya di sini trigliserida, bisa lemak atau minyak. Kemudian fosfolipid dan malam. Untuk lipid tak tersabunkan berarti sebaliknya, yaitu senyawa lipid yang tidak memiliki gugus ester. Contohnya prostaglandin, terpena, dan steroid. Oke, kita mulai dari lipid tersabunkan dulu. Di sini yang paling sederhana adalah malam, atau mungkin kita lebih kenal dengan nama lilin ya, atau wax. Malam atau lilin sebenarnya adalah ester biasa, namun dengan jumlah karbon yang panjang, baik karbon dari asam karboksilat maupun dari alkoholnya. Dan biasanya jumlah karbonnya adalah genap. Sebagai contoh di sini ada setil palmitat ya. Kita lihat karbon yang dekat dengan oksigen di sebelah kanan itu berasal dari alkoholnya dengan jumlah karbonnya adalah 16. Begitupun yang sebelah kiri yang berasal dari asam karboksilat juga berjumlah 16. Kemudian ada triakontil heksadekanoat ya yang merupakan salah satu komponen utama malam lebah. Biasanya digunakan untuk sabun atau pelembab ya untuk menghaluskan kulit. Nah, ini juga sama karbonnya panjang ya. Yang berasal dari alkoholnya itu ada 30 karbon, sedangkan yang berasal dari karboksilatnya ada 16 karbon gitu. Nah, kegunaan malam yang lain selain untuk kosmetik ya, biasanya untuk pengisi bahan agar terlihat mengkilap. Seperti pada semir, balsem, lilin mainan, piringan hitam, dan yang paling sering digunakan adalah sebagai pelapis buah. Ya, jadi agar buah itu terlihat lebih mengkilap gitu. Jadi menarik gitu untuk dimakan. Walaupun hal tersebut tidak diizinkan ya, karena lilin bukanlah untuk dikonsumsi atau dimakan. Selanjutnya adalah jenis lipid tersabunkan yang paling kita kenal, yaitu trigliserida atau triasilgliserol. Dari namanya harusnya kita bisa nebak ya strukturnya seperti apa. Triasilgliserol artinya 3 ester dari gliserol. Maksudnya bagaimana? Kita tahu bahwa asam karboksilat jika direaksikan dengan alkohol maka akan menghasilkan ester. Nah, gliserol adalah jenis alkoholnya dengan 3 karbon yang masing-masing mengikat OH. Atau untuk mudah mengingatnya, jika digambarkan dalam rumus garis, ini seperti huruf E, namun setiap ujungnya kita beri OH. Nah, ketiga alkohol ini bereaksi dengan asam lemak yang merupakan asam karboksilat.
sehingga akan menghasilkan 3 ester. Jadi namanya triasilgliserol atau disingkat trigliserida. Trigliserida dibedakan menjadi 2, yaitu lemak dan minyak. Saya yakin sudah pada tahu ya apa bedanya. Dari segi wujud, lemak berwujud padat, sedangkan minyak berwujud cair. Kemudian perbedaan kedua yaitu dari sumbernya. Biasanya kita sering dengar ya, lemak hewani, artinya lemak biasanya berasal dari hewan, seperti lemak sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan minyak biasanya kita kenal dengan nama minyak nabati. Artinya minyak biasanya berasal dari tumbuhan, seperti coconut oil, berarti minyak dari kelapa. Oke, kita akan bahas lebih banyak tentang trigliserida ini, mulai dari asam lemak penyusunnya. Terdapat lebih dari 100 asam lemak yang dikenal dan kurang lebih 40 diantaranya tersebar luas. Asam lemak yang paling melimpah adalah asam palmitat dan stearat, oleat, dan linoleat. Kebanyakan asam lemak tidak bercabang, dan karena disintesis dari unit 2 karbon, biasanya asam lemak mengandung jumlah atom karbon genap. Dan biasanya jumlah karbonnya banyak ya, di atas 10. Berikut beberapa asam lemak jenuh yang paling dikenal, ya, LMPSA kalau saya ingat depannya saja, yaitu asam laurat, miristat, palmitat, stearat, dan arakidat. Dengan jumlah karbon 12, 14, 16, 18, dan 20. Jadi selang 2 ya. Di sini terlihat semakin panjang karbon, semakin tinggi titik lelehnya. Hal ini dikarenakan semakin panjang rantai, artinya bobot molekul semakin besar, membuat semakin banyak interaksi, dan gaya antar molekul juga semakin besar, sehingga titik leleh semakin tinggi. Sedangkan ini beberapa asam lemak tak jenuh atau yang berikatan rangkap yang lazim atau yang paling dikenal. Di sini terlihat jumlah karbon dan ikatan rangkap berbeda-beda. Makna notasi di sini untuk angka pertama itu menunjukkan jumlah karbonnya dan angka kedua menunjukkan jumlah ikatan rangkapnya. Jika ada keterangan kecil di bagian atas atau superscript, itu menunjukkan posisi ikatan rangkapnya. Ada beberapa hal yang menjadi kelaziman pada asam lemak tak jenuh, yaitu semua ikatan rangkap pada asam lemak tak jenuh memiliki isomer cis atau Z. Kemudian, ikatan rangkap pertama biasanya ada di antara C9 dan C10. Kemudian, ikatan-ikatan rangkap berikutnya tidak terkonjugasi. Masih ingat ya, makna rangkap terkonjugasi. Artinya, ikatan rangkapnya berselang-seling. Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Nah, kalau tidak terkonjugasi, artinya minimal ada 2 ikatan tunggal di antara 2 ikatan rangkap. Nah, seperti ini. Oke, sebagai contoh kita lihat yang asam linoleat. Di sini notasinya 18:2, artinya memiliki jumlah karbon 18 dengan 2 ikatan rangkap. Tadi ada kelaziman di mana rangkap pertama ada di C9 dan C10. Sehingga kita coba buat dari C1 sampai C8 dulu. Di mana nomor satunya pasti asam karboksilat. Jadi seperti ini ya, kalau digambarkan dengan rumus garis. Jika ingin digambarkan dengan rumus mampat juga bisa. Berarti COOH nomor 1, kemudian agar C-nya 8, berarti kita butuh CH2 sebanyak 7 kali. Nah, seperti ini. Setelah itu, pada posisi 9 dan 10 kita beri rangkap. Tadi geometrinya cis ya, semuanya untuk asam lemak tak jenuh. Jadi, H sejajar dengan H, alkil sejajar dengan alkil. Kemudian, karena rangkapnya ada 2, dan sesuai aturan tadi,
rangkapnya tidak terkonjugasi, artinya ada 2 ikatan tunggal dulu, baru ikatan rangkap lagi. Sehingga ikatan rangkap selanjutnya ada di C nomor 12 dan 13. Lalu kita lanjutkan sampai memperoleh 18 karbon, sehingga tersisa 5 karbon. Oke, jadi kalau kita hitung semuanya, di sini C-nya sudah 18. Nah, jadi seperti inilah struktur dari asam linoleat. Kalau kita ingin memberikan nama yupak untuk asam lemak ini, apa ya kira-kira namanya? Penamaan yupak sama seperti penamaan asam karboksilat pada umumnya ya, yaitu asam alkanoat gitu. Kemudian jangan lupa diberi keterangan isomer geometri dan posisi rangkapnya ya. Jadi setelah asam diberi 9Z, 12Z gitu. Maksudnya ikatan rangkapnya ada di posisi 9 dan 12 dan masing-masing tuh Z atau cis. Kemudian tuliskan lagi posisi ikatan rangkapnya. Jadi 2 kali nulisnya ya. 9, 12 gitu. Baru nama yupak untuk C18 yaitu oktadeka ya, oktadekana. Jadi karena dia asam karboksilat berarti oktadekanoat ya. Oh ya, jangan lupa ada ikatan rangkap sehingga bagian tengahnya berubah yang tadinya A menjadi E gitu ya kan, alkena. Dan karena jumlah ikatan rangkapnya ada 2 menjadi oktadekadienoat gitu. Jadi diselipkan kata die gitu sebelum noat ya. Jadi nama yupak untuk asam linoleat adalah asam 9Z 12Z 9 12 oktadekadienoat. Sekarang kita ambil contoh lain yang agak sedikit melanggar aturan ya, yaitu DHA dengan notasi 22/6. Artinya memiliki karbon 22 dengan ikatan rangkap 6. Di sini diberi keterangan bahwa DHA adalah asam lemak omega 3. Apa makna omega di sini? Omega artinya penomoran di ujung. Jadi kalau omega 3 artinya ikatan rangkap terletak pada 3 karbon ujung. Nah, ini pembuatan strukturnya agak beda dengan yang tadi. Kita buat dari belakang, bukan dari depan seperti tadi. Jadi 3 karbon dari ujung berarti ikatan rangkap terakhir ada di antara C19 dan C20. Kemudian jika kita berjalan mundur lagi, maka ikatan rangkap sebelumnya ada di antara C16 dan C17 ya. Selisih 3 karbon dengan setelahnya gitu. Jadi kalau mau cepat kita bisa tahu ikatan rangkap lainnya ya. Tinggal dikurangi 3 ya, yaitu ada di C13, C10, C7 dan C4 ya. Jadi ingat, posisi rangkap adalah posisi C yang lebih kecil. Gitu. Kemudian sisa C sampai ke depan itu ada 3C lagi, sehingga CH2-nya ada 2 dan COOH di nomor 1. Nah, ini adalah struktur dari DHA. Kira-kira apa namanya? Nama yupak untuk asam karboksilat dengan jumlah C22 adalah asam dokosanoat. Ya, jadi jangan lupa tapi tadi ya diberi nomor dan geometri ikatan rangkapnya ya, yaitu di 4 ya, 4Z, 7Z, 10Z, 13Z, 16Z, 19Z. Sebut lagi posisi ikatan rangkapnya saja. 4, 7, 10, 13, 16, 19. Kemudian di bagian tengah ya, antara dokosa dengan noatnya ya, kita beri keterangan bahwa itu alkena dengan jumlah ikatan rangkap ada 6 buah. Ya, jadi kita sisipkan kata heksae, artinya 6 rangkap gitu sebelum noat. Jadi nama yupak untuk DHA adalah asam 4Z, 7Z, 10Z, 13Z, 16Z, 19Z, 4, 7, 10, 13, 16, 19, dokosaheksaenoat.
atau dalam bahasa Inggris saya sebutkan yang namanya saja ya, nomornya tidak perlu saya sebutkan lagi karena kepanjangan, yaitu docosahexaenoic acid atau disingkat menjadi DHA. Sekarang kita akan bandingkan sifat dari asam lemak jenuh atau tunggal dengan asam lemak tak jenuh atau yang mengandung ikatan rangkap. Jika kita mengingat kembali mengenai sifat alkana dan alkena, kita tahu bahwa alkena memiliki ikatan yang lebih kuat dibandingkan alkana, sehingga memiliki titik leleh lebih tinggi. Hal ini berkebalikan dengan asam lemak, di mana asam lemak tak jenuh atau yang berikatan rangkap justru memiliki titik leleh lebih rendah dibanding asam lemak jenuh. Demikian pula dengan triasil gliserolnya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan asam lemak jenuh dapat dikemas menjadi kristal dengan gaya van der Waals yang kuat. Gitu. Jadi dikemasnya dia cukup rapat ya. Sedangkan pada asam lemak tak jenuh, adanya ikatan rangkap cis ya tadi membuat rantai karbon menekuk sehingga kemasan kristal ini terganggu gitu. Jadi kemasannya tidak serapat pada asam lemak jenuh. Otomatis gaya van der Waals-nya akan melemah dan membuat titik lelehnya menjadi lebih rendah. Sehingga semakin banyak ikatan rangkap, maka semakin rendah titik lelehnya. Dari sini kita bisa menghubungkan mengapa minyak nabati berbentuk cair pada suhu kamar, sedangkan lemak hewani berbentuk padat. Hal ini dikarenakan pada trigliserida yang berasal dari tumbuhan, biasanya kandungan asam lemak tak jenuh lebih besar dibanding trigliserida yang berasal dari hewan, sehingga titik lelehnya lebih rendah. Artinya pada suhu kamar senyawa tersebut sudah meleleh atau berbentuk cair. Biasanya trigliserida mengandung asam lemak yang bervariasi. Bisa tunggal semua atau rangkap semua atau campuran tunggal dan rangkap. Penamaan trigliserida bergantung pada asam lemak penyusunnya dengan diberi awalan gliseril. Sebagai contoh, trigliserida ini merupakan trigliserida sederhana, di mana semua asam lemak penyusunnya sama, yaitu asam stearat. Sehingga namanya menjadi gliseril tristearat, atau bisa disederhanakan lagi menjadi stearin saja, gitu ya, gliserilnya hilang. Namun penyederhanaan nama ini hanya bisa untuk trigliserida sederhana. Sedangkan untuk yang campuran tidak bisa ya. Kita akan lihat contoh yang campuran ya di struktur yang kanan. Di sini asam lemak penyusunnya berbeda-beda, yaitu asam palmitat, asam stearat, dan asam oleat. Nah, untuk namanya kita beri awalan gliseril dulu. Kemudian nama asam lemaknya diurut dari yang paling atas, tengah, dan bawah. Jadi bukan urut abjad ya, ini hanya dari urut posisi saja. Namun semua nama asam lemak belakangnya diganti menjadi akhiran O, kecuali asam lemak yang paling bawah tetap sesuai namanya. Sehingga nama trigliserida ini menjadi gliseril palmito stearoleat. Nah, seperti itu cara penamaannya. Sekarang kita akan lihat reaksi-reaksi yang dapat terjadi pada lemak atau minyak. Pertama, hidrogenasi. Sesuai namanya ya, berarti reaksi yang digunakan adalah hidrogen. Jenis reaksi ini adalah adisi, ya, yaitu berasal dari kata add, ya, berarti terjadi penambahan molekul pada senyawa berikatan rangkap, sehingga nanti berubah ya menjadi ikatan tunggal. Oleh karenanya, reaktan pada reaksi ini pastilah trigliserida yang mengandung ikatan rangkap atau asam lemak tak jenuh. Sebagai contoh, triolein. Jika direaksikan dengan hidrogen sebanyak 3 ekivalen dengan katalis nikel dan suhu tinggi, maka akan menghasilkan tristearin.
di mana semua ikatan rangkapnya berubah menjadi ikatan tunggal. Proses hidrogenasi ini banyak dimanfaatkan pada berbagai industri, salah satunya dalam pembuatan margarin. Jadi sebenarnya bahan utama pembuatan margarin adalah minyak sayur atau trigliserida yang berasal dari tumbuhan. Dimana kita tahu tadi kalau yang berasal dari tumbuhan biasanya memiliki titik leleh yang rendah atau berwujud cair. Nah, agar diperoleh struktur yang agak keras, dilakukanlah proses hidrogenasi katalitik menjadi lemak nabati yang berbentuk padat atau semi padat. Proses ini dikenal juga dengan nama pengerasan atau hardening. Biasanya ikatan rangkap tidak dihidrogenasi seluruhnya, karena produk yang dihasilkan justru akan sangat keras dan rapuh. Oleh karenanya, hidrogenasi yang biasanya dilakukan adalah hidrogenasi parsial atau sebagian. Keuntungan dilakukan hidrogenasi parsial ini selain tadi ya untuk mengubah bentuk gitu ya dari yang tadinya cair menjadi semi padat gitu. Selain itu juga dapat memperpanjang usia simpan lemak gitu karena dengan berkurangnya ikatan rangkap ya reaksi autooksidasi yang menyebabkan ketengikan pun dapat dicegah. Namun, kekurangan dari hidrogenasi parsial ini adalah katalis dapat mengisomerisasi sebagian ikatan rangkap yang tidak bereaksi tadi, gitu. Akan mengubah yang tadinya cis menjadi bentuk trans. Nah, ikatan rangkap trans ini sangat berbahaya, terutama dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Oke, reaksi selanjutnya adalah penyabunan atau pembuatan sabun. Di mana di sini trigliserida direaksikan dengan basa. Ya, jadi ini reaksinya adalah hidrolisis basa gitu ya. Karena ester kita tahu adalah salah satu turunan dari asam karboksilat gitu. Jadi jika direaksikan dengan basa, maka tautan esternya akan putus ya. Akan kembali lagi menjadi alkoholnya ya yaitu gliserol dan garam karboksilat. Nah, garam karboksilat inilah yang merupakan struktur dari sabun gitu ya. Sini basanya bisa saja kita ganti dengan KOH gitu. Sehingga kalau menggunakan basa KOH otomatis garam karboksilatnya pun menjadi garam kalium bukan natrium. Bagaimana sih cara bekerja sabun? Mengapa sabun bisa menghilangkan kotoran dan melarutkannya dalam air? Kita tahu tadi struktur sabun adalah garam karboksilat, gitu ya. Dengan R-nya biasanya adalah gugus alkil yang panjang karena berasal dari asam lemak. Sehingga dari sini kita lihat sabun akan memiliki dua struktur yang berbeda sifat, yaitu gugus alkil yang panjang itu bersifat non-polar atau lipofilik, artinya suka lemak, dan garam karboksilat yang bersifat polar atau hidrofilik, artinya suka air. Nah, kotoran biasanya bersifat non-polar ya, seperti minyak gitu ya. Sehingga bagian gugus alkil dari sabun inilah yang nantinya akan membentuk agregat yang disebut misel. Nanti dia akan mengelilingi dan membawa kotoran. Kemudian bagian karboksilat dari sabun yang bersifat polar tadi akan berikatan dengan air. Sehingga kotoran yang tadi sudah dijerap ya oleh si misel tadi gitu dapat larut dalam air. Daya pembersih sabun juga disebabkan oleh sifatnya sebagai surfaktan atau bahan aktif permukaan, di mana sabun akan menurunkan tegangan permukaan air, sehingga nanti air akan lebih dapat ya membasahi permukaan bahan yang sedang dicuci, gitu. Jadi lebih mudah untuk membawa serta kotoran-kotorannya. Namun terdapat beberapa kelemahan sabun. Di antaranya,
menghasilkan larutan agak basa dalam air, seperti reaksi berikut. Ya, sehingga sabun akan memiliki sifat yang licin ya, seperti sifat basa pada umumnya. Kedua, sabun tidak akan berfungsi baik dalam asam, seperti reaksi berikut ya. Jadi nanti akan mengendap dan menghasilkan kerak. Begitupun dalam air sadah, yaitu air yang mengandung ion seperti Ca2+, Mg2+, dan sebagainya. Pada air sadah ini, sabun pun akan menghasilkan garam tak larut atau menghasilkan kerak. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi kelemahan sabun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu pertama dengan melunakkan air, yaitu menambahkan resin penukar ion. Dengan cara ini, ion Mg2+ atau Ca2+ yang ada pada air sadah tadi akan digantikan oleh ion Na+, sehingga tidak akan dihasilkan endapan atau kerak. Namun, cara ini juga menimbulkan masalah baru bagi orang-orang yang harus membatasi asupan Na+, seperti orang dengan tekanan darah tinggi. Cara kedua adalah dengan menambahkan fosfat, ya, sehingga akan dihasilkan kompleks terlarut dengan ion logam sadah. Namun cara ini pun dianggap kurang efektif ya, karena nantinya akumulasi fosfat dalam perairan itu akan merangsang pertumbuhan tanaman perairan, sehingga akan menghabiskan oksigen terlarut dan menyebabkan kematian ikan atau eutrofikasi ya. Nah, cara ketiga adalah dengan mengganti sabun menggunakan deterjen sintetik. Deterjen sintetik juga memiliki rantai lipofilik dan ujung hidrofilik. Jadi akan memiliki kemampuan sama seperti sabun dalam menghilangkan kotoran. Namun bedanya pada deterjen sintetik, ujung hidrofilik bukanlah garam karboksilat, melainkan ester lain seperti sulfat misalnya. Sehingga ujung hidrofilik ini tidak akan bereaksi dengan ion logam sadah dan tidak akan membentuk kerak. Berikut beberapa contoh latihan. Soal pertama, Carnauba wax banyak digunakan untuk lantai dan furniture. Senyawa ini berasal dari alkohol C32 dan asam karboksilat C20. Tuliskan struktur senyawa tersebut. Langkah pertama, karena ini merupakan jenis malam atau lilin, sehingga kita buat dulu induknya, yaitu suatu ester. Kita tahu bahwa C yang dekat dengan karbonil berasal dari asam karboksilat, sedangkan yang dekat dengan oksigen berasal dari alkoholnya. Dan dari soal diketahui juga bahwa ester ini terdiri dari alkohol C32 dan asam karboksilat C20. Sehingga kita dapat tuliskan C di dekat oksigen berjumlah 32. Dan yang dekat dengan karbonil berjumlah 20. Jangan lupa ya, karbonilnya ikut dihitung. Soal kedua, gambarkan struktur dari senyawa gliseril stearomyristoaleat beserta reaksinya. Pertama, kita gambarkan dulu struktur trigliseridanya. Karena di sini nama asam lemak penyusunnya berbeda-beda, sehingga ini merupakan trigliserida campuran. Kita buat dulu kerangkanya, dimulai dari seperti kita membuat gliserol, kemudian H kita ganti dengan karbonil, lalu kita gambarkan asam lemak penyusunnya mulai dari paling atas, yaitu asam stearat, yang merupakan asam lemak jenuh dengan jumlah karbon 18. Sehingga CH2 yang ada di tengah ada 16 dan terakhir CH3. Untuk asam lemak yang tengah adalah asam miristat yang merupakan asam lemak jenuh dengan jumlah karbon 14. Sehingga CH2 yang ada di tengah berjumlah 12 dan terakhir CH3. Untuk asam lemak yang bawah adalah asam oleat yang merupakan asam lemak tak jenuh
dengan notasi 18:1. Artinya memiliki jumlah karbon 18 dan satu ikatan rangkap. Kita coba gambarkan sampai C8 dulu. Kemudian di C9 dan C10 ada ikatan rangkap Z atau cis. Dan sisanya berarti ada 8C lagi. Jadi seperti inilah struktur gliseril stearomyristooleat. Untuk reaksi pertama, trigliserida ini direaksikan dengan H2 dan katalis nikel dalam suhu tinggi. Kita tahu tadi bahwa ini adalah reaksi adisi atau hidrogenasi, di mana senyawa yang berubah adalah yang berikatan rangkap. Sehingga di sini yang berubah hanya asam lemak yang paling bawah, yaitu asam oleat, menjadi berikatan tunggal. Dan namanya menjadi gliseril stearomyristostearat. Untuk reaksi kedua, trigliserida direaksikan dengan KOH. Artinya ini adalah reaksi penyabunan. Trigliserida yang merupakan ester akan mengalami hidrolisis basa, di mana di antara oksigen dan karbonil ini akan putus menjadi gliserol dan garam kalium dari asam lemak. Karena asam lemak penyusun trigliserida ini berbeda-beda, sehingga akan dihasilkan 3 garam kalium, yaitu garam kalium dari asam stearat dengan jumlah C total 18, garam kalium dari asam myristat dengan jumlah C14, dan garam kalium dari asam oleat dengan jumlah C18, dan terdapat ikatan rangkap di antara C9 dan C10. Selanjutnya, jenis lipid tersabunkan yang akan dibahas adalah fosfolipid. Dari namanya kita bisa prediksi ya, ini adalah jenis lipid yang mengandung gugus fosfat. Secara struktural, fosfolipid adalah diester dari asam fosfat atau H3PO4. Oke, kita coba gambarkan dulu struktur dari asam fosfat. Jika H dari OH asam fosfat ini diganti dengan suatu alkil, maka akan dihasilkan ester fosfat. Nah, fosfolipid adalah diester dari asam fosfat. Berarti H yang diganti ada 2 ya. Sebagian besar fosfolipid merupakan golongan fosfatida atau gliserol fosfolipid. Masih ingat kan apa itu gliserol? Yap, gliserol adalah propanatriol. Jadi OH-nya nempel di setiap C-nya. Kemudian jika kita flashback lagi, waktu membuat trigliserida, berarti ketiga alkohol dari gliserol diganti menjadi ester. Nah, untuk fosfolipid sebenarnya mirip dengan trigliserida ini. Bedanya, satu ester diganti dengan ester fosfat. Jadi salah satu H-nya ini kita ganti dengan gugus fosfat. Ini adalah kerangka dasar dari golongan fosfatida, yaitu asam fosfatidat, yang salah satu H-nya nanti diganti dengan alkohol amina. Contoh alkohol amina di sini ada 2 amino etanol atau etanol amina, kemudian kolina, ya strukturnya sih mirip ya dengan etanol amina tadi, namun N-nya mengikat 3 metil lagi. Kemudian ada L-serina yang merupakan asam amino, dan masih banyak contoh alkohol amina lainnya. Oke, sekarang kita lihat contoh asam fosfatidat yang telah mengikat amino alkohol. Ini tadi ada kerangka dasar dari asam fosfatidat ya, di mana masih mengikat 2 OH. Kemudian salah satu OH-nya akan mengikat amino alkohol. Ya, ini tadi contoh-contoh amino alkoholnya ya. Jika amino alkohol yang terikat adalah etanol amina, sehingga namanya menjadi fosfatidil etanol amina, atau biasa dikenal dengan nama cefalin. Kemudian ini fosfatidil kolina, atau dikenal dengan nama lecitin. Dan ini fosfatidil serina, karena O-nya mengikat asam amino
L-serina. Biasanya, pada fosfolipid, asam lemak yang ada pada C1 adalah asam lemak jenuh. Sedangkan yang ada pada C2 adalah asam lemak tak jenuh atau yang berikatan rangkap. Fungsi utama dari fosfolipid adalah untuk penyusun membran sel. Jadi sekitar 50-60% membran sel pada jaringan tanaman maupun hewan disusun oleh fosfolipid. Secara keseluruhan, fosfolipid memiliki struktur yang mirip dengan sabun, di mana bagian ekornya adalah alkil dari asam lemak yang panjang, sehingga bersifat non-polar. Dan bagian kepalanya adalah gugus fosfat yang mengikat amina tadi ya, dan bersifat polar. Namun bedanya dengan sabun, pada fosfolipid ini bagian ekornya terdiri dari 2 lapis alkil, sehingga akan membentuk lapisan ganda atau bilayer dengan tebal sekitar 50 angstrom. Berikut adalah gambar fosfolipid yang merupakan bilayer tadi sebagai penyusun membran sel bersama-sama dengan protein, glikolipid, dan oligosakarida.